Setelah pemerintah mengaku bersalah, Presiden Joko Widodo akan mendatangi dan menyantuni para korban 12 pelanggaran HAM berat di masa lalu, termasuk korban peristiwa 1965 dan juga 1966. Selain para korban di dalam negeri, para pelarian politik yang meninggalkan Indonesia saat peristiwa G30S juga akan disantuni dan dipersilahkan untuk pulang. Pemerintah akhirnya mengakui dan menyesal atas terjadinya 12 pelanggaran HAM berat di masa lalu. Sebagai tindak lanjut pernyataan bersalah, Presiden Joko Widodo akan mengeluarkan instruksi Presiden atau Inpres khusus. Inpres tersebut akan menugaskan 17 lembaga kementerian, pemerintah, non-kementerian, dan lembaga independen untuk menyelesaikan rekomendasi tim PP HAM. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan dalam waktu dekat Presiden akan mengunjungi korban-korban pelanggaran HAM berat di tanah air dan luar negeri. Upaya itu dilakukan untuk memberi jaminan kepada korban sebagai warga negara Indonesia. Sementara ini saya Menlu dan Menkumham. Kalau nanti yang ke Aceh apa itu Presiden, ke Aceh, ke Papua, ke Lampung, termasuk eksil yang diharapkan. Ya semua lah pokoknya, dan bukan hanya korban G30S ya, korban-korban lain juga kita santuni. Artinya selama ini mereka yang bertahan kembali ke Indonesia semuanya akan dapat hak tadi. Kita akan umumkan mereka punya hak sepenuhnya sebagai warga negara. Kita akan kumpulkan kembali ke Indonesia. Ya, tinggal milih aja, kan mereka udah punya istri anak di sana kan. Terkait santunan, Kementerian PUPR telah diminta untuk membangun infrastruktur di tempat terjadinya pelanggaran HAM terdahulu seperti di Aceh. Selain penyelesaian non-yudisial, pemerintah juga akan mendorong penyelesaian hukum untuk para korban pelanggaran berat. Kepala negara akan membentuk Satgas baru yang bertugas mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan dari berbagai rekomendasi. Dari Jakarta, Yasin Idris, Yohanes Billy, TV One mengabarkan. Entah siapa yang salah, ku tak tahu. Olak waliking zaman. Entah siapa yang salah, ku tak tahu. 48 itu baru 3 tahun saja Indonesia merdeka. PKI Muso ini sudah berontak. Tapi sekali lagi kelihayan PKI itu pertama menghapus jejak, yang kedua membersihkan diri, yang ketiga menimpakan kesalahan kepada orang lain, yang keempat minta orang lain memberi ganti rugi kepada dia. Itu kelakuannya PKI wa ala alihi wa sahbihi. Sehingga 48 berontak. 7 tahun kemudian 55 mereka sudah bisa ikut pemilu dan menjadi nomor 4 pemenang pemilu. Nomor 1 PNI, nomor 2 Masumi, nomor 3 NU, dan nomor 4 PKI. Itu hanya berapa tahun? Nah, setelah diberi kelonggaran mulai reformasi sampai sekarang, ini sudah 13 tahun. Maka sangat mungkin dipakai waktunya untuk membersihkan diri, untuk melemparkan kepada orang lain, sekaligus menuntut orang lain itu harus membayar, dan selebihnya dia akan menguasai karena permintaan maaf daripada pemerintah itu sendiri. Saya waktu ditanya bagaimana pendapatnya kalau pemerintah meminta maaf, pendapat saya tidak ada hak pemerintah untuk minta maaf, apalagi kewajiban untuk minta maaf. Jadi kalau pemerintah memberi maaf, itu pemerintahnya salah. Loh, urusannya dengan siapa kok dia yang minta? Nah, saudara-saudara, ketika tahun-tahun PKI lama itu, komunisme masih dipimpin oleh Uni Soviet,
pada tahun 48, 65 dipimpin oleh RR Cina. Dan Indonesia menjadi negara komunis kedua terkuat di seluruh Asia. Jadi saya sendiri yang menyaksikan ketika itu, saudara-saudara sekalian, saya juga tidak membayangkan kalau akhirnya PKI itu kalah. Karena hampir semua sektor itu sudah dikuasai. Tapi wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang boleh bersiasat dan mensiasati Allah